Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lisnayanti Siregar dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Syah Kuala, Banda Aceh, angkatan 2018. Baiklah, di sini saya ingin memperkenalkan apa tuh pengertian cuaca dan iklim yang dipengaruhi oleh El Nina dan La Nina. Adapun jenis iklim di dunia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Berdasarkan KBBI, iklim adalah keadaan hawa, suhu kelembapan, awan hujan, dan sinar matahari pada suatu daerah dalam jangka yang agak lama di suatu daerah tersebut. Untuk iklim tropis ini sendiri itu mempunyai pengertian iklim tropis terjadi di kawasan sekitar ekuator atau garis khatulistiwa di antara garis 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Pada iklim tropis ini biasanya cuacanya hangat sepanjang hari dan nggak ada musim dingin. Sebagai iklim tropis, seperti hutan, hujan tropis, curah hujannya tinggi, hal ini karena kawasan tersebut itu benar-benar ada di garis khatulistiwa. Negara yang beriklim tropis itu biasanya Indonesia, Malaysia, negara yang ada di Asia Tenggara, India, Hong Kong, Arab Saudi, Brazil, dan lain-lainnya. Oke, adapun iklim subtropis itu ketinggiannya itu hingga 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Negara yang beriklim subtropis ini sendiri mempunyai suhu hariannya dan musiman yang lebih beragam dari daerah tropis. Dan negara yang beriklim subtropis ini seperti Iran, Irak, Nepal, Tiongkok, Jepang, Korea Utara. Oke, adapun iklim sedang berada di bumi belahan utara atau utara garis khatulistiwa di antara garis 40 derajat sampai 60 derajat lintang utara dan lintang selatan. Sedangkan iklim sedang ini dibagi menjadi 4 iklim. Yang pertama, iklim laut pantai barat dengan kondisi lembab dan mendukung pada musim dingin, serta kering dan cerah pada musim panas. Secara umum, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama itu ada muson, ada laut, sama ada panas. Kalau iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu tinggi mengakibatkan penguapan tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak penguapan yang mengakibatkan hujan. Dan adapun yang iklim muson dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah dalam periode waktu yang tertentu. Suatu periode pun perubahannya itu biasanya 6 bulan sekali. Oke, seperti yang ada pada gambar menyatakan bahwa ketinggian 600 meter biasanya itu berada pada daerah panas. Daerah panas yang tanaman yang biasa hidup itu seperti padi, tebu, dan lain-lain. Sedangkan di daerah 1.500 meter, pertengahan antara daerah sejuk dengan daerah sedang, itu biasanya ditumbuhi kopi, teh, kina, sayuran.
Dan di daerah sedang ada tembakau, kopi, coklat di daerah yang agak sejuk sama sedang. Sedangkan di daerah dingin yang ketinggiannya itu 2.500 meter, nggak ada ditumbuhin apa-apa. Biasanya itu berada pada gunung es seperti itu. Dan setahu saya nggak ada yang tumbuh di gunung es. Oke. Iklim bisa diartikan sebagai kondisi rata-rata cuaca dalam waktu panjang. Studi tentang iklim ini sendiri pun dipelajari dalam meteorologi, sedangkan iklim mempelajari tentang iklim adalah klimatologi. Iklim di bumi sangat dipengaruhi oleh posisi matahari terhadap bumi. Terdapat beberapa klasifikasi iklim di bumi yang ditentukan oleh letak geografisnya. Secara umum kita dapat menyebutkan sebagai iklim tropis, lintang menengah, dan lintang tinggi. Seperti yang ada pada gambar, iklim yang dikenal di Indonesia ada 3 iklim, seperti yang saya sebutkan tadi, muson, panas, dan laut. Oke. Iklim muson terjadi karena pengaruh angin yang telah saya sebutkan tadi, di mana angin musim yang tertiup berganti arah tiap-tiap setengah tahun sekali, yang 6 bulan sekali lah. Angin musim di Indonesia terdiri atas musim barat daya dan musim timur laut. Angin musim barat daya itu adalah angin yang tertiup antara bulan Oktober sampai April. Sifatnya itu basah pada bulan-bulan tersebut. Biasanya pada bulan tersebut Indonesia mengalami penghujan. Sedangkan angin musim timur laut itu angin yang bertiup antara bulan April sampai bulan Oktober. Sifatnya itu kering. Makanya pada bulan itu hampir sepanjang bulan terjadi musim kemarau, kekeringan. Sedangkan iklim panas itu terletak di sekitar garis khatulistiwa Indonesia yang termasuk daerah tropika. Keadaan cuaca Indonesia rata-rata panas mengakibatkan negara Indonesia beriklim tropika atau panas. Di sini terlihat pada gambar, negara Indonesia ini adalah negara kepulauan. Sebagian besar tanah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itu sebabnya di Indonesia terdapat iklim laut. Sifat iklim lembab dan banyak mendatangkan hujan. Oke. Ini adalah La Nina yang membuat cuaca ekstrim di Indonesia. Pada Juni, sesungguhnya di Indonesia telah memasuki kemarau. Namun, di beberapa wilayah masih terjadi banyak hujan yang bersifat sporadis dengan intensitas tinggi. Hal ini merupakan dampak dari anomali suhu muka laut yang terjadi di wilayah Indonesia dan ekuator Pasifik. Saat ini sebagian besar wilayah perairan di Indonesia masih hangat, peningkatan suhu antara 0,5 dan 1,3 derajat Celcius. Sementara itu, pengaruh El Nino menghangatnya suhu muka laut di sebelah timur ekuator Pasifik yang terjadi semenjak medio tahun lalu sekarang tidak terpantau lagi. Suhu muka laut saat ini dalam kondisi normal. Mendinginnya suhu muka laut menimbulkan tekanan udara yang tinggi. Sebaliknya, di Indonesia yang berada di timur Pasifik mengalami tekanan udara yang rendah akibat menghangatnya suhu muka laut di sekitarnya. Biasanya kondisi ini
menyebabkan massa udara dari Barat Pasifik tengah masuk ke wilayah Indonesia, sehingga terjadi konvergensi massa udara yang intensif. Kecenderungan ini telah menjadi sejak masa awal kemarau. Oke, adapun pemanasan global. Pemanasan global juga mempengaruhi pada cuaca dan iklim. Adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi itu meningkatkan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20. Kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca itu sendiri. Oke. Ini adalah foto dari penyebab pemanasan global. Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. Sebagai besar energi tersebut berbentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak ketika energi ini tiba permukaan bumi. Ia berubah dari cahaya menjadi panas dan menghangatkan bumi. Dari mana tadi? Dari sini membias, lalu memanaskan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya sebagai dari panas ini berwujud radiasi inframerah. Ini matahari, cahayanya itu akan ke bumi dan memantulkan kembali berwujud inframerah. Namun sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat penumpukan jumlah gas rumah kaca, antara lain seperti uap air, karbon dioksida, dan metana yang terjadi perangkap gelombang radiasi ini. Oke. Adapun efek umpan balik dari rumah kaca tersebut itu menyebabkan pemanasan global, juga mempengaruhi oleh sebagai proses umpan balik yang dihasilkan sebagai contoh adalah penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca. Pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek dari rumah kaca itu dihasilkan lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 itu sendiri. Walaupun umpan balik ini meningkatkan kandungan air absolut di udara. Kelembapan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun ketika udara menjadi hangat. Oke. Sedangkan variasi matahari, terdapat hipotesa yang menyatakan bahwa variasi dari matahari dengan kemungkinan diperkuat oleh umpan balik dari awan tersebut dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan pemanasan stratosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Biasanya pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960 yang tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. Seperti yang ada pada gambar,
Ini adalah salah satu dampak pemanasan global. Para ilmuwan menggunakan model komputer dari temperatur, pola presipitasi, dan sirkulasi atmosfer untuk mempelajari pemanasan global tersebut. Berdasarkan model tersebut, para ilmuwan telah membuat beberapa perkiraan mengenai dampak pemanasan global terhadap cuaca, tinggi permukaan air laut, pantai, pertanian, kehidupan hewan liar, dan kesehatan manusia. Ini salah satunya nih salju gunung es meleleh sebelum waktunya. Oke. Adapun iklim mulai tidak stabil. Biasanya musim hujan musim kemarau, antara musim kemarau dan musim hujan berselang 6 bulan sekali. Sedangkan karena beberapa faktor dari eksternal itu sendiri mengakibatkan iklim itu mulai tidak stabil. Banyak para ilmuwan memperkirakan bahwa selama pemanasan global, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas lebih dari daerah-daerah lain di bumi. Kenapa? Akibatnya gunung-gunung es akan mencair dan daratan akan mengecil. Akan lebih sedikit es yang terapung di perairan udara tersebut. Daerah-daerah yang sebelumnya mengalami salju ringan mungkin tidak akan mengalaminya lagi pada pegunungan di daerah subtropis. Bagian yang ditutupi salju itu akan semakin sedikit serta akan lebih cepat mencair. Musim tanam akan lebih panjang dan di beberapa area. Dan ini adalah contoh dari peningkatan permukaan air laut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Pemanasan juga akan mencair sebanyak es di kutub, terutama sekitar di Greenland, yang lebih memperbanyak volume air di laut. Tinggi muka air di seluruh dunia itu telah meningkat dari 10 hingga 25 cm. Perubahan tinggi muka laut akan sangat dipengaruhi oleh di daerah pantai. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau pengucapan yang tidak pas. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.